Halo, apa kabar semuanya? Kembali di seri belajar pemrograman web modul 2 bagian PHP. Di tutorial bagian keempat ini kita akan membahas mengenai tipe data dalam PHP. Nah, di sini secara umum tipe data itu dapat dikelompokkan menjadi string, integer, kemudian ada float, kemudian ada boolean, selanjutnya ada array, object, dan yang terakhir adalah tipe data null. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai ketujuh tipe data ini. Yang pertama ada tipe data string. Nah, tipe data string ini juga sering disebut dengan data teks. Ini bisa berupa teks gitu ya. Nah, tidak harus teks tapi bisa juga kumpulan dari angka, kemudian simbol-simbol tertentu. Dalam PHP, penulisan data string biasanya diapit dengan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Saya contohkan kemarin kan kita sudah belajar mengenai variabel gitu ya. Misalnya kita membuat variabel mobil. Kemudian di sini kita buat datanya, misalnya ada sama dengan jazz gitu ya, titik, koma. Nah, jazz ini merupakan tipe data string. Bisa juga di sini angka gitu ya, misalnya jazz 1. Kemudian di sini ada petiknya. Nah, ini merupakan data string gitu. Bisa kumpulan dari teks, angka, kemudian simbol-simbol. Ciri khasnya adalah tadi diapit dengan tanda petik. Selanjutnya ada data integer. Nah, kalau integer ini berupa nomor, bilangan bulat gitu ya. Saya contohkan data integer, misalnya dolar angka. Nah, di sini ada 1 gitu ya. Nah, ini adalah data integer, misalnya di sini 200. Kemudian titik koma. Data integer tidak boleh diapit dengan petik, baik petik 1 maupun petik 2. Karena kalau dia diapit dengan tanda petik, nanti dia berubah menjadi data string. Nah, data integer ini nanti bisa dijumlahkan, dikurangkan, atau dikalikan. Ini adalah integer. Nah, integer ini mulainya ya dari 0 ya, 0, kemudian 1, 2, 3, bilangan bulat ya, di sini ada min 1, min 2 gitu. Oke, data integer. Nah, selanjutnya ada data float. Nah, float ini merupakan bilangan desimal. Ini datanya dalam bentuk bilangan desimal atau bilangan berkoma. Saya contohkan misalnya di sini dolar jumlah 3,45. Nah, ini merupakan data float. Selanjutnya ada data boolean. Nah, boolean ini datanya dalam bentuk true dan false. Benar atau salah. Misalnya ini nanti digunakan untuk logika ya, untuk percabangan. Misalnya jika benar maka lanjut ke prosedur A. Kalau salah dia mengulangi. Nah, ini merupakan data boolean. Kemudian selanjutnya ada data array. Nah, data array ini merupakan sekumpulan data yang sejenis. Kalau tadi kan misalnya mobil, ini kan datanya cuma satu ya, J1 gitu. Tapi misalnya mobilnya ini banyak gitu. Kita bisa menyimpannya dalam bentuk array. Saya contohkan di sini misalnya mobil gitu ya, dolar mobil. Nah, mobilnya banyak. Di sini kita buat array, kemudian di sini misalnya jazz gitu. Kemudian koma, Innova. Kemudian koma, misalnya Avanza gitu. Nah, ini adalah array. Dia datanya sejenis gitu, mobil. Kemudian array ini berbentuk sekumpulan data. Nah, ini array. Kemudian ada lagi objek. Objek ini hampir sama dengan array, merupakan kumpulan data. Yang membedakan adalah
kalau ini array, ini kan datanya sejenis, tapi kalau objek ini bisa berbeda. Saya contohkan di sini ya, data objek misalnya kan mobil. Kemudian di sini ada misalnya nama. Namanya adalah Jazz gitu ya, Jazz. Kemudian di sini tipe manual misalnya. Kemudian warna merah. Nah, ini datanya bisa disimpan dalam bentuk objek, yaitu objek mobil. Namanya Jazz, tipenya manual, warnanya merah, dan yang lainnya. Nah, ini tipe data objek. Selanjutnya ada data null. Nah, null ini melambangkan bahwa tidak ada data sama sekali atau kosong gitu ya. Kosong. Berbeda dengan null itu tidak sama, null itu tidak sama dengan nol. Kalau nol, ini kan datanya ada ya, ini bisa dijumlahkan, bisa dikurangi. Tapi kalau null, ini datanya tidak ada sama sekali, tidak ada data gitu. Oke, kita akan mencoba membuat ketujuh tipe data ini. Kita langsung buka Visual Studio Code-nya, kita new window, kemudian kita open folder, kita pilih lokasi tempat menyimpan file kita kemarin ya. Saya di D, kemudian di SAM, kemudian di htdocs, kemudian latihan PHP. Oke, select folder. Nah, ini adalah dokumen kerja kita yang kemarin. Saya hapus saja di sini sampai di sini. Oke, nah di sini sudah ada tag PHP dan penutup tag PHP. Ini ya. Yang pertama kita akan membuat tipe data string. Oke, di sini saya tulis echo H1 itu data string. Kemudian kita buat tag penutupnya. Nah, data string, cara membuatnya kita simpan di variabel terlebih dahulu, misalnya mobil gitu ya, mobil. Kemudian di sini cirinya adalah kita kasih tanda petik, bisa petik 1 seperti ini, atau bisa petik 2. Oke, misalnya Jazz. Gitu ya. Kemudian di sini jangan lupa titik koma. Kemudian saya tampilkan di sini var dalam itu mobil. Oke, untuk menjalankan atau melihat hasilnya jangan lupa dihidupkan terlebih dahulu. Sum pp-nya ya di D, saya di D di sum pp, kemudian di ini sum pp control.exe, Apache-nya kita start. Oke, sudah hidup. Kemudian kita buka browsernya, ketikkan di atas localhost, kemudian foldernya tadi latihan PHP. Nah, ini dia. Data string, tipe string, jumlahnya ada 4, Jazz. Ini adalah data string. Kemudian selanjutnya tadi ada data integer. Ini saya copy saja, Ctrl C gitu ya. Kemudian di sini data integer. Nah, data integer ini adalah data berupa angka. Misalnya jumlah, gitu ya, jumlah mobil sama dengan 10, kemudian titik koma. Nah, untuk menuliskan data integer ini tidak boleh dikasih petik seperti ini. Kalau diberi petik, ini datanya nanti berubah menjadi string. Jadi langsung saja ya sama dengan 10 misalnya. Kalau di sini adalah vardam, gitu. Vardam, kemudian jumlah mobil, sini titik koma, kemudian saya simpan di browsernya. Di sini saya reload,
Nah, ini dia data integer di sini dilambangkan dengan int kemudian 10. Ini data integer. Nah, data integer ini bisa dikalikan, bisa dijumlahkan. Saya contohkan misalnya di sini jumlah mobil sama dengan jumlah mobil dikali dengan 2 gitu ya. Kemudian titik koma, ini saya sini. Oke. Biar rapi. Oke. Kita lihat di browsernya. Nah, integer menjadi 20. 10 kali 2 kan hasilnya 20. Nah, ini integer. Kemudian ada tipe datanya adalah float. Float ini merupakan bilangan desimal atau bilangan berkoma gitu ya. Saya contohkan di sini ya, misalnya rata-rata gitu. Dolar rata sama dengan 4,7. Nah, di dalam PHP atau bahasa pemrograman yang lain, koma itu diganti dengan titik. Jadi misalnya kita ingin menulis 4,8 gitu ya. 4,8 berarti 4,8. Baru sini titik koma. Oke, kemudian di sini vardam. Di sini saya beri ini dulu ya, headingnya. Oke, di sini data float. Nah, di sini, salah. Ini bukan di situ, tapi di bawah sini. Nah, di sini var dam kemudian rata titik koma. Oke, seperti ini kita coba. Nah, data float kemudian 4,8. Data float ini bisa juga kita jumlahkan, kita perkalikan, kita bagi sama dengan integer. Bedanya kalau integer bilangan bulat, kalau float ini adalah bilangan berkoma. Kemudian ada tipe data boolean. Boolean itu terdiri dari true dan false. Ini saya copy ke bawah. Ini data boolean. Itu ya. Data boolean ini terdiri dari true dan false. Saya contohkan misalnya dolar benar sama dengan true. Ini kalau kita vardam sama dengan benar. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, data boolean di sini jadi bool, kemudian true. Artinya benar datanya gitu. Ini untuk apa? Biasanya untuk percabangan. Saya contohkan di sini ya, misalnya kita buat percabangan if jumlah mobil dolar gitu ya, jumlah mobil sama dengan 10, maka dolar itu hasil sama dengan true. Else string hasil sama dengan false. Nah, kalau di sini vardam kemudian hasil, datanya hasilnya adalah sini bool, hasilnya ada false. Kenapa false gitu kan? Karena di sini datanya adalah yang benar adalah 20 gitu. Bukan 10. Tapi kalau di sini misalnya kita hapus, ini kita hapus, kemudian saya simpan, kemudian kita jalankan di sini. Nah, datanya menjadi benar. Artinya misalnya kalau jumlah mobil sama dengan 10, maka hasilnya adalah true atau benar. Nah, else atau kalau tidak sama dengan 10, else gitu kan hasilnya adalah false. Ini adalah data boolean. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai data array. Ini saya copy di sini. Array. Nah, array ini merupakan sekumpulan data ya. Saya contohkan tadi di sini misalnya dolar mobil sama dengan array. Oke, kemudian di sini
ada Jazz, kemudian Innova, kemudian Avanza gitu ya, Avanza, kemudian di sini, oke. Nah, Jazz, Innova, Avanza ini kan sejenis ya, berupa nama-nama mobil gitu. Kalau di sini Vardam, kemudian mobil, oke, hasilnya nanti datanya dalam bentuk array. Itu array ada 3, ya, ini Jazz, kemudian Innova, kemudian Avanza, dan ini adalah string. Tipe datanya ini string. Kalau di sini misalnya saya tambahkan 1, ini kan integer, bisa nggak? Ya bisa. Nah, integer 1. Array ini merupakan sekumpulan data ini. Nah, ini adalah array. Kemudian ada tipe objek. Nah, objek ini biasanya nanti akan digunakan dalam bahasa pemrograman dengan pendekatan OOP. Bagaimana menuliskan tipe data objek? Saya contohkan di sini, misalnya kita buat kelas makanan gitu ya, makanan. Kemudian saya tuliskan di sini fungsi atau function gitu, minuman. Oke. Di sini data gitu ya, data. Kemudian return $data gitu. Kemudian saya panggil dulu fungsi makanannya, misalnya di sini mkn gitu ya, saya singkat new makanan. Oke, gini. Kemudian di sini saya Vardam mkn. Kemudian di sini jangan lupa dolarnya. Kemudian di sini minuman, misalnya Coca-Cola gitu ya. Oke, di sini titik koma. Kalau saya jalankan di sini, nah di sini data objek adalah tipenya string Coca-Cola karena kita panggil si ini, data ini. Tapi kalau misalnya di sini, nah seperti ini, kemudian saya reload. Nah, tipenya adalah objek, kemudian makanan. Kemudian kalau di sini kita buat fungsi lagi, misalnya function gitu ya, minuman, kemudian cemilan gitu ya, cemilan, kemudian string data. Nah, di sini saya kasih return cemilan gitu ya, cemilan titik, saya tambahkan data gitu, data. Kemudian di sini saya tambah cemilan itu misalnya roti, oke gitu ya. Nah, nanti di sini kalau kita reload hasilnya seperti ini. Nah, cemilan titik 2 roti. Jadi rotinya ini bisa kita ganti-ganti. Misalnya ini mau kita ganti bisa juga. Nah, ini adalah tipe data objek. Data objeknya adalah berupa makanan. Di makanan ini nanti ada fungsi minuman, ada fungsi cemilan yang datanya bisa kita ubah-ubah. Nah, oke, paham ya mengenai objek. Selanjutnya kita data null. Data null ini artinya kosong gitu ya. Null gitu. Saya contohkan misalnya di sini null sama dengan null. Nah, yang berarti tidak ada data gitu. Di sini kalau saya Vardam sama dengan null. Nah, ini oke, hasilnya adalah null. Paham ya mengenai jenis-jenis data yang ada dalam PHP dari string, integer, kemudian float, bulan, array, kemudian objek, dan null.
Oke, saya rasa cukup untuk kali ini dan kita akan melanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.